Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurlailiyah dengan NIM E07219011 akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yakni Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, implementasi amalan wirid dan puasa dahar dalam meningkatkan kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin Bantur, Kabupaten Malang Selatan. Berikut adalah hasil dari penelitian saya, yakni amalan wirid dan puasa dahar di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin Bantur. Sebelum menuju ke pembahasan selanjutnya, saya akan sedikit memaparkan tentang konsep wirid dan konsep puasa dahar. Wirid merupakan amalan-amalan yang berisi bacaan doa-doa, zikir, dan lain-lain yang dikerjakan secara rutin dalam waktu tertentu. Dalam tradisi pesantren, amalan wirid dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah bacaan wirid yang bersifat am atau umum, yakni wirid yang membaca zikir jahar yang dilantunkan dengan suara keras. Yang kedua adalah bacaan wirid yang bersifat khas atau khusus, yakni wirid yang membaca zikir sir yang dilantunkan dengan suara samar-samar atau dalam hati. Pembahasan selanjutnya ialah puasa dahar. Puasa dahar merupakan puasa yang dilakukan secara terus-menerus atau 1 tahun penuh tanpa jeda, kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, seperti hari Id dan hari Tasyrik. Puasa ini diisyaratkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Hukum puasa ini yakni ada dua yang ditinjau dari pendapat ulama. Yang pertama hukumnya makruh dan yang kedua hukumnya sunnah. Puasa ini dihukumi makruh apabila seseorang yang mengerjakan puasa ini merasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau terbengkalai hak. Contohnya, ketika seseorang melakukan puasa dahar ini, namun ia lalai akan kewajibannya kepada Allah. Kemudian, puasa ini dihukumi sunnah apabila seseorang yang melaksanakan puasa ini tidak merasa khawatir terjadinya mudarat atau terbengkalainya hak. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini terdiri dari dua kata, yakni kecerdasan dan spiritual. Kecerdasan dalam bahasa Inggris disebut dengan intelligence, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan az-zakah, yang berarti pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Sedangkan spiritual berasal dari bahasa Latin, yakni spirites yang berarti nafas, yang dalam bahasa Indonesia berkembang menjadi kata spirit, yang dimana kata spirit ini mengacu pada tenaga batin yang non-jasmani yang mencakup emosi dan karakter. Menurut Ari Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan melalui langkah-langkah yang bersifat fitrah menuju manusia yang memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah. Selanjutnya ialah keterkaitan tarekat dengan kecerdasan spiritual. Hal yang perlu dilihat dalam hubungan antara tarekat dan kecerdasan spiritual ialah ada dua, yakni yang pertama, tarekat yang dipandang dari segi ritualnya, yang kedua, tarekat yang dipandang dari segi organisasinya. Pandangan pertama tentang tarekat yang dipandang dari segi ritualnya adalah dalam pandangan ini, ritualnya ialah berbentuk zikir yang mempunyai gambaran yang jelas yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sedangkan pandangan yang kedua tentang tarekat yang dipandang dari segi organisasi ialah karena tarekat sendiri merupakan organisasi sufi yang dimana para sufi merupakan sekumpulan orang-orang yang disucikan atau orang-orang dengan barisan terdepan di hadapan Allah. Pembahasan selanjutnya adalah dampak kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Mutakin Bantur. Kecerdasan spiritual yang dialami santri ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni jiwa menjadi tenang. Yang kedua, mampu mengontrol diri dari perbuatan negatif. Yang ketiga, terhindar dari sifat iri dengki. Yang keempat, banyak bersyukur. Kemudian yang terakhir ialah mengendalikan hawa nafsu. Sekian pemaparan materi dari Fitri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.